Reses tahap 2 anggota DPRD Kota Palembang Dapil 1 melakukan kunjungan dengan melihat langsung kondisi pendidikan di Kota Palembang khususnya di wilayah Dapil 1 meliputi Kecamatan IB1, IB2, Gandus, dan Bukit Kecil. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto, sebanyak 10 orang anggota DPRD Kota Palembang Dapil 1 melakukan reses tahap 2 dengan mengunjungi SMP Negeri 13 Palembang. Rombongan anggota Dapil 1 diketuai oleh Haji A. Nazili dari Gerindra, dengan anggota Ahmad Nawawi PKB, Abdullah Taufik Gerindra, Yusuf Indra Kusuma PDIP, Misobah M. Sahil PDIP, Laila Rida Golkar, M. Hibani PKS, KGS Ishak PAN, Yuryana Demokrat, Ferry Anugrah Demokrat. Anggota Dewan melihat kondisi SMP Negeri 13 yang saat ini kekurangan lokal belajar dikarenakan banyaknya peminat zonasi. Selain itu, dari honor tenaga guru dan tenaga pendidikan mengajukan aspirasi agar status honor mereka bisa ditingkatkan menjadi ASN P3K. Guru honor minta agar ada alokasi formasi agar mereka bisa ikut tes P3K. Tetapi setiap tahun ajaran baru, penerimaan murid baru, banyak sekali yang tidak tertampung. Tadi dapat informasi hampir 300 siswa-siswi yang tidak dapat ditampung di sini. Solusinya tadi telah didiskusikan juga dengan Pak Wakil Ketua, Pak Indra, sampaikan solusinya harus menambah ruang belajar kita. Harus menambah ruang belajar, mungkin di 2023 atau 24 Pak Indra ya, kalau memang DED-nya belum siap, apa kalau siap di perubahannya tentunya karena kita punya wakil ketua, saya kira bisa dapat direalisasikan secara bertahap tentunya ya. Haji A. Nazili, Ketua Dapil 1 mengatakan akan ada solusi pengajuan penambahan ruang belajar pada tahun 2023 atau dapat melalui anggaran perubahan 2022 secara bertahap. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Palembang berharap peningkatan fasilitas sekolah seperti penambahan ruang belajar di sekolah-sekolah di Kota Palembang mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Palembang. Fasilitas sekolah seperti terkecukupinya ruang belajar memiliki arti strategis dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, dalam kenyataannya tidak sedikit sekolah yang masih kekurangan fasilitas sekolah seperti ruang belajar. Untuk mengatasinya bukan perkara mudah karena dipengaruhi banyak faktor. Terkait hal ini, sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya pihak DPRD, karena mereka juga memiliki kewenangan dalam anggaran. Saat reses anggota Dewan di SMP Negeri 13 Palembang, anggota Dewan diharapkan ada kebijakan mempercepat rencana peningkatan pembangunan di SMP Negeri 13 Palembang. Hal ini paling tidak diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto dan Kepala SMP Negeri 13 Palembang Slamet Cahyono. Ini ada permasalahan yang serius bahwa pembangunan tidak bisa kita kembangkan lagi karena tanah di sini sangat sempit. Hanya jalan satu-satunya bahwa kami minta sekolah ini dibuat 3 lantai. Jadi kami tadi berharap dari teman-teman Dapil itu minimal ada dana aspirasi lah untuk meningkatkan sekolah ini atau memperluas daripada akses pembelajaran di SMP Negeri 13. Ini permasalahan utama sebenarnya, ini yang kami perjuangkan. Dari sisi Dapodik memang kita tidak bisa memperjuangkan bantuan karena memang keterbatasan lahan. Oleh karena itu memang sangat bersyukur DPR ini bisa hadir sehingga dia bisa memikirkan bentuk bagaimana bantuan fisik yang akan kami terima. Salah satunya solusinya adalah membuat lantai 2 ini seluruh gedung menjadi lantai 3 dan mungkin ada penambahan-penambahan agar apa yang kami harapkan bisa tercukupi dan terselesaikan. Peningkatan fasilitas sekolah ini dalam rangka memenuhi standar pelayanan pendidikan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pada reses DPRD Kota Palembang, Dapil 3 mengemukakan permasalahan masa jabatan Ketua RT dan RW yang sudah 2 periode tidak boleh menjabat kembali. Anggota Dapil 3 diketuai oleh Alex Andonis dari PDIP dengan anggota Adzanu Gentar Nusantara Gerindra, Haja Yulfa Cindosari PKS, Muhammad Hidayat Golkar, Sudirman PAN, Aldestar Demokrat,
dan Muhammad Rafani PKB melakukan dialog terbuka dengan warga di halaman Pasar Ikan Modern Seduduk Putih dengan moderator Camat Ilir Timur 3. Adzanu Gentar Nusantara mengatakan, Perda dan Perwali yang baru diterbitkan harus ada sosialisasi di stakeholder terkait, mulai dari jajaran lurah, camat, dan OPD. Salah satunya mekanisme pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW. Perlu ada sosialisasi dari stakeholder terkait, mulai dari jajaran lurah, camat, dan tentunya OPD terkait untuk mensosialisasikan kepada perangkat-perangkat RT dan RW yang memang seyogianya harus berpedoman dengan regulasi yang berlaku. Tentunya hal tersebutlah yang menjadi acuan untuk menindaklanjuti mekanisme dan teknis terkait pelaksanaan pemilihan untuk ketua-ketua RT. Selain permasalahan sosialisasi Perda, Dapil 3 juga membahas anggaran untuk pengentasan banjir. Anggaran dapat diajukan setelah ada usulan tertulis dari bawah bertahap dari RT dan RW, lurah, kemudian camat, dan akan diajukan serta dibahas di Banggar. Ke anggaran kita tunggu ya masukan dari secara tertulis, usulan dari bawah bertahap ya, dari RT RW, masyarakat RT RW, lurah, kemudian camat. Nanti disampaikan secara tertulis, akan coba kami bahas dan kami sampaikan nantinya di rapat-rapat Banggar atau rapat perhubungan, nantinya akan kita sikapi di situ. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tentu saja kami sebagai wakil rakyat yang jelas kami memberikan penguatan kepada masyarakat bahwa ini banjir ini kan adalah musibah rutin ya. DPRD terus mendorong Pemkot agar memberikan solusi yang terbaik untuk pengentasan banjir. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi terkait kriminal akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetap